Oh, berarti ini dibutuhkan wanita-wanita yang super gitu ya. Hari kasih sayang ke TPS. Ke TPS ya. Namanya yang datang ke TPS penuh cinta ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat menikmati hari Jumat Anda. Kali ini saya Yuni Serana kembali hadir menemani apapun aktivitas Anda di topik kita. Nah, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang cukup agak berat gitu ya. Ini terkait dengan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Dan untuk tahapannya ini sudah mulai ya. Dari salah satunya hari ini ada informasi soal perpanjangan Panwascam yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Beberapa waktu lalu kita sempat berbincang dengan Bu Anis Kurlia soal pendaftaran Panwascam ya untuk pemilu serentak 2024. Dan ternyata ini ada perpanjangan mitra RKS. Kira-kira kenapa ya dilakukan perpanjangan? Apakah tidak ada pendaftarnya sehingga dilakukan perpanjangan? Kita akan ngobrol bersama Bu Anis Kurlia. Selamat pagi Bu Anis. Pagi Mbak Yuni. Ya, ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Ini aura-aura Bu Anis tuh aura positif banget. Pagi-pagi tuh ngeliat Bu Anis jadi ikut seger gitu ya Bu ya. Pagi ini masih hamil tapi tetap energik ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger karena sekarang BB-nya sudah lebih. Jadi lebih seger. Sekarang BB-nya berapa Bu? Ya pokoknya lebih Di atas dari 50. 10. Iya. Oke, senang sekali ini rasanya ngobrol bersama Bu Anis Kurlia. Beliau adalah Koordif SDMO ya Bu ya. Iya, betul. Koordinator Divisi Sumber Daya Organisasi dan SDM ya. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Berarti kaitannya juga dengan Panwascam ya Bu ya. Iya, betul. Panitia pengawas kecamatan yang nanti akan melakukan pengawasan di tingkat kecamatan gitu ya. Dan pengawasan ini menyeluruh ya Bu ya, ya ke partai politiknya, ya ke masyarakat, ke penyelenggaraan juga ya, luar biasa. Berarti harus orang-orang yang terpilih, namanya juga pengawas gitu ya. Berarti dia ada banyak tanggung jawab yang harus diemban untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 nanti. Berarti nanti pemilunya akan digelar tanggal 14 Februari 2024. 2024. Iya. Ini Valentine ya Bu Pas, ya. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang ke TPS. Ke TPS ya. Biar mungkin apa namanya yang datang ke TPS penuh cinta ya Bu ya. Sehingga sehingga milihnya juga dari hati gitu ya. Nah, temanya terkait dengan perpanjangan nih Bu. Kan kemarin kita udah ngobrol soal pendaftaran Panwascam gitu ya dari tanggal 21 sampai 27 ya. 27 September dan sekarang ini dilakukan perpanjangan. Apakah tidak ada yang daftar Bu Anis? Kalau bicara yang daftar, alhamdulillah Mbak, setelah kita sosialisasi kemarin yang antusias masyarakat Kabupaten Pekalongan sangat-sangat tinggi sekali Mbak ya. Cuman kaitannya dengan perpanjangan ini karena memang sekarang itu kaitannya dengan keterwakilan perempuan ya. Harus memperhatikan 30% keterwakilan perempuan itu tidak hanya nanti ketika terpilih saja, tapi mulai dari sekarang Mbak. Pendaftaran itu harus sudah memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Nah, kebetulan ini setelah kemarin 1 minggu melaksanakan proses pendaftaran ya. Ini ditutup kemarin tanggal 27. Kita rekap ternyata kuota perempuan di Kabupaten Pekalongan itu belum terpenuhi. Oh, berarti ini dibutuhkan wanita-wanita yang super gitu ya untuk bisa berpartisipasi mendaftarkan dirinya sebagai anggota Panwascam ya Bu ya. Iya. Karena memang sesuai dengan aturan harus ada keterwakilan perempuan 30% dan di saat ini memang belum sampai 30% ya Bu ya. Apakah semua wilayah di Kabupaten Pekalongan 19 kecamatan ini kurang semua Bu? Tidak. Jadi ini ya yang nanti kami sampaikan pada hari ini juga ya, bahwa perpanjangan itu tidak semua kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan, namun
yang perpanjangan itu yang seperti yang saya sampaikan tadi yang hanya kurang memenuhi keterwakilan perempuannya saja, yaitu di Kabupaten Pekalongan ada 13 Mbak yang perpanjangan ini. 13 kecamatan. 13 kecamatan. Wah, lebih banyak ya Bu ya ternyata ya. Berarti yang sudah terpenuhi keterwakilan perempuannya itu baru 6 kecamatan. Baru 6 dari 19 dari ya. 19. Lebih banyak yang belum ya Bu ya. Mungkin bisa disampaikan ini daerah mana? Mitra RKS yang kemarin belum mendaftarkan diri karena mungkin aduh kok waktunya udah habis. Mungkin ini ada peluang ya, ada kesempatan karena dilakukan perpanjangan untuk 13 ya Bu ya. 13 kecamatan di Kabupaten Pekalongan dan kecamatannya mana aja gitu. Iya. Jadi sebelum nanti saya menyampaikan kecamatannya mana aja, ini walaupun alasan kenapa ada perpanjangan karena kurang terpenuhinya 30% perempuan ya, bukan berarti nanti yang daftar harus perempuan semua Mbak Yuni ya. Tapi yang laki-laki pun itu juga boleh mendaftar. Ini yang perlu nanti masyarakat Kabupaten Pekalongan tahu ya, wajib tahu. Jadi berarti nanti yang daftar perempuan saja dong, enggak ya? Berarti semua boleh gitu ya? Jadi nanti semua masyarakat Kabupaten Pekalongan baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat bisa mendaftarkan sebagai Panwaslu kecamatan. Mungkin bisa disampaikan kembali nih Bu, yang kemarin belum dengerin siaran kita, persyaratannya apa? Persyaratannya masih sama ya, tentunya WNI ya, warga negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pekalongan ya. Masih sama juga, jadi wilayah Kabupaten Pekalongan itu mereka misalkan kok KTP Kedunguni pengen daftar kajian boleh Mbak ya, jadi antar kecamatan. Domisili pun boleh. Iya, yang penting penduduk warga Kabupaten Pekalongan dibuktikan dengan KTP L ya, KTP elektronik. Kemudian sehat jasmani dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit ya. Nah ini perlu kami sampaikan juga, kemarin beberapa ada yang pakai surat keterangan dari klinik ya. Klinik. Ini sesuai dengan aturan, tidak bisa ya. Nah ini bagi masyarakat yang belum mendaftar nanti bisa minta surat keterangan dari puskesmas gratis loh Mbak Yuni. Gratis. Alhamdulillah kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya, difasilitasi oleh Bupati Kabupaten Pekalongan ya, Bupati ya, terima kasih. Ini gratis. Alhamdulillah. Jadi tidak merasa dibebankan ya Bu. Paling semua itu gratis, hanya nanti surat pernyataan 10.000 semua. Berkasnya itu enak Mbak kalau jadi ke puskesmas gratis rumah ya. Sakit pemerintah daerah juga boleh ya Bu ya? Boleh. Gratis juga ya. Jadi alhamdulillah kemarin mereka yang mendaftar 300 sekian itu tidak mengeluarkan biaya untuk surat keterangan dari puskesmas surat keterangan sehat ya. Malah kalau ke klinik itu bayar Mbak. Iya, ini kan bukan swasta ya, fasilitas pemerintah ya. Gitu ya. Nah ini kemudian foto 3x4 pada saat 3x4 4x6 ya, sorry, 4x6 yang berlatar belakang merah ya, background merah. Kemudian pada saat mendaftar berusia 25 tahun minimal 25 tahun. Kemudian nanti ada mengisi surat pernyataan ya, kaitannya setia pada Pancasila dan sebagainya. Ini formulirnya sudah ada semua, tinggal di-download di website atau di medsos, atau nanti bisa minta kirim admin kami ya, yang nomor WA-nya sudah tertera di pengumuman ya. Atau bisa langsung datang ke kantor. Oke, luar biasa. Kita jeda dulu ya, kita keep dulu. Masih banyak informasi pastinya dari Bawaslu Kabupaten Pekalongan terkait dengan perpanjangan Panwascam ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di RKS, dan juga ini lagi siaran langsung ya di channelnya Bawaslu ya Bu ya. Jangan kemana-mana. Di topik kita bersama Bawaslu Kabupaten Pekalongan, di sini sudah ada masih ada Kordif SDMO atau Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Yang mana tahapan untuk saat ini yang dilakukan Bawaslu adalah perpanjangan pendaftaran Panwascam gitu ya. Setelah beberapa waktu lalu dari tanggal 21 sampai 27 September dilakukan pendaftaran, pengumuman pendaftaran gitu ya. Nah, sekarang ternyata ada perpanjangan karena tadi sudah disampaikan Bu Anis untuk keterwakilan perempuan 30% di beberapa wilayah belum ya. Namun ini terbuka untuk siapapun ya, tidak hanya wanita, boleh pria juga ya, walaupun yang memang kurangnya ini pada jumlah wanita yang mendaftar gitu ya Bu ya. Baik, setelah ini berarti kan perpanjangan pendaftaran ya Bu ya. Tadi disampaikan syarat-syaratnya. Kemudian apa sih yang perlu masyarakat ketahui di tahapan yang sedang dilakukan oleh Bawaslu ini Bu? Jadi tahapan selanjutnya setelah kemarin tutup pendaftaran tanggal 27 Mbak Yuni ya, tanggal 28 sampai 30 itu kami ini 3 hari masih tahapan penelitian administrasi kemarin yang jumlahnya 332 itu kami teliti apakah semua pendaftar itu berkasnya memenuhi syarat atau tidak. Kemudian besok tanggal 1 lah ini 1 Oktober kami pengumuman kembali kaitannya dengan perpanjangan. Jadi wilayah mana saja yang harus ada perpanjangannya ya. Nanti kami umumkan tanggal 1, kemudian nanti tanggal 2 sampai tanggal 8 ini berarti harinya hari Minggu, sampai nanti tanggal 8 itu waktunya pendaftaran untuk yang wilayah yang diperpanjang pendaftarannya. Oke, jadi nggak semua penerimaan berkas ya. Penerimaan berkas ya. Dan ini wilayah mana aja Bu? Ada 16 tadi ya Bu ya? 13. Jadi ada 13 wilayah yang dilakukan perpanjangan pendaftarannya. Ada Kandang Serang, ini Kecamatan Kandang Serang. Kemudian ada Lebak Barang. Terus ada Talon. Ini Talon itu malah sama sekali belum ada pendaftar perempuan Mbak Yuni. Jadi semuanya laki-laki ya Bu? Semuanya laki-laki. Jadi presentasi perempuannya masih 0% ya. Kemudian ada Kecamatan Doro, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kesesi, Kecamatan Bojong, kemudian Kecamatan Wonopringgo, Kecamatan Kedunguni lah ini. Kedunguni padahal ini yang daftar itu banyak Mbak, Kedunguni itu ya. Tapi 30 sekian lah terbanyak. Biasa Kedunguni wilayah terluas ya. Terbanyak lah. Terbanyak penduduknya ini perempuannya juga masih kurang 30%. Kemudian ada Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wiradesa, dan Kecamatan Siwalan. Nah itu nanti resminya kami umumkan besok tanggal 1 sesuai timeline ya. Diumumkan di website maupun media sosial Bawaslu. Jadi di website insya Allah nanti malam sekitar jam 00 ya sudah masuk tanggal 1 kami umumkan di website. Kemudian juga di medsos Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Oke. Nah ini kan perpanjangan tapi berarti tidak ada perbedaan dari yang kemarin ya Bu ya, 21 sampai 27 ya. Bisa mendaftar lewat online juga Bu? Bisa. Jadi nanti mereka yang mau mendaftar di tahapan perpanjangan ini yang wilayah tadi ya, itu bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan ya. Tentunya ada di Jalan Manduro Rejo ya, depan GPU. Atau kalau sering lihat main ke alun-alun itu persis sebelah baratnya alun-alun Mbak Yuni mungkin hafal ya. Tiap hari lewat tiap itu hari. Bu ya. Kemudian bisa via pos juga ya. Dengan alamat tadi dan juga bisa via email ya. Alamat emailnya pokjawascam 2024 kap .pekalongan .pkl ya? .pkl@gmail.com. Oke, itu untuk emailnya. Jadi kalau mau mengirimkan berkas bisa lewat email itu ya Bu ya. Diulangi lagi ya, di pokjawascam 2024 kab
pkl@gmail.com ya, Iya, Mitra RKS. ya, Nah, oke. untuk informasi lebih lengkapnya soal berkas-berkas dan lain sebagainya, ini bisa juga melihat lewat websitenya di pekalongankap ya, kab.bawaslu.go.id, government ya, gitu. Atau bisa juga lewat WA. Ada Iya, WA-nya nggak, Bu? ada. Gimana itu, Bu, nomornya? Ini WA admin ya, nanti misalkan kok nggak bisa download, kadang kan misalkan kok lagi error atau Ya. apa ya, download susah, itu nanti bisa langsung via WA aja Mbak ya. Bisa Ini kan WA. insya Allah masyarakat Kabupaten Pekalongan itu sekarang sudah Punya WA ya? punya WA. Nanti bisa langsung ke nomor 0821 12 12 12 1508. Oke, 0821 1212 1508 ya. Jadi yang mungkin belum berhasil masuk ke websitenya bisa langsung tanyakan juga lewat WA ya, Bu, ya. lewat WA. Oke, ini berarti perpanjangannya dari tanggal 1 Oktober ya, Bu? Pengumuman tanggal 1, pengiriman berkas mulai tanggal 2 sampai 2? tanggal 8. Tanggal 2 sampai 8 ya. Pengumumannya tanggal 1, untuk pengiriman berkas tanggal 2 sampai tanggal 8. Nah, manakala mohon maaf nih, Bu ya. Pendaftar perempuan ini memang sampai batas waktu yang telah ditentukan memang nggak ada. Berarti gimana, Bu? Apakah diperpanjang lagi sampai panjang gitu ya? Tentunya nggak mungkin perpanjang lagi Mbak, karena kan kita sudah dikejar tahapan ya. Ini tahapan kan sudah mau masuk verifikasi faktual ya. Kalau perpanjang lagi nanti kecacar ya. Sampai panjang Iya. pokoknya. Jadi kalau nanti misalkan sampai batas waktu tanggal 8 sampai batas pengiriman berkas tanggal 8 besok kok tidak terpenuhi juga kuota perempuannya, atau kok masih utuh, masih tetap jumlahnya seperti kemarin, berarti ya nanti tutup di tanggal 8, lanjut tahapan berikutnya penelitian berkas dan pengumuman lolos administrasi. Berarti sesuai dengan lanjut, berarti tetap lanjut Tetap tahapan lanjut ya. selanjutnya. Berarti memang hanya satu kali perpanjangan ya, Bu ya. Iya. Kalau nggak ada ya sesuai yang ada aja gitu ya, Bu Iya. ya. Karena adanya cowok-cowok semua gitu ya. Ya gimana lagi, karena memang seperti itu. Nah, Bu, sejauh ini koordinasi dengan lintas sektoral seperti apa dari Bawaslu ini, Bu? Jadi koordinasi kami pertama tentunya kami kan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri ya, tetap kami melibatkan pemerintah daerah tentunya. Kami sudah koordinasi dengan Bupati, kemudian juga Pak Sekda, dan alhamdulillah semua mendukung adanya perekrutan ini ya, terutama di Bawaslu. Kemudian juga kita sudah mengundang camat-camat se-Kabupaten Pekalongan ya. Alhamdulillah juga kemarin itu dapat dukungan baik dari mereka ya, termasuk mengajak masyarakat kabupaten di wilayah mereka untuk mendaftar, ikut berpartisipasi di mendaftar Panwaslu di Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Jadi intinya ya sama-sama mengawal demokrasi. Kalau enggak, tanpa mereka kita juga nggak bisa berjalan sendiri Mbak, tentunya seperti itu. Kemudian juga lewat organisasi-organisasi, baik organisasi perempuan atau organisasi lainnya. Nah, mudah-mudahan perpanjangan ini juga antusias masyarakat lebih tinggi lagi dari kemarin. Seperti itu ya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan Anda yang sudah masuk ke redaksi kami. Setelah ini kita akan bahas ya, masih bersama Ibu Nur Anis Kurlia. Baik, kita kembali lagi untuk Anda masih membahas soal perpanjangan pendaftaran Panwascam ya. Tadi disampaikan dari tanggal 2 Oktober sampai tanggal 8 Oktober. Ya, Bu ya. Tapi waktunya ini berarti sembarang, Bu. Kalau kita misalkan mau daftar jam 7 malam boleh nggak sih, Bu? Oh ya. Jadi tadi pendaftaran itu tanggal 2 sampai 8. Kalau mendaftarnya itu langsung ya, ini tentunya ke Bawaslu, tentunya ya sesuai dengan jam kantor Mbak ya. Nah, jam berarti mau kantor. nggak bisa, Bu? Nggak bisa. Kalau datang malam-malam nanti ketemunya Penjaga malam.
disuruh nemenin ya. Iya. Jadi jam kantor itu ya jam 8 sampai jam 4. Oh, jam 4 sore. Iya. Nah, kalau via pos itu biasanya kan mengirimkan 1 hari atau 2 hari ya. Pos itu kadang ya pagi, siang atau sore. Tapi dengan catatan gini Mbak, kalau via pos itu maksimal sampai di meja petugas atau sampai di kantor itu maksimal jam 4 sore pada tanggal 8 Oktober itu via pos Maksimal ya. jam 4 pada tanggal 8 Oktober. Ya. Nah, itu batas terakhir. Iya, batas terakhir. Demikian juga dengan via email ya, yang lewat via email itu tadi email yang sudah kami sebutkan tadi ya, itu juga maksimal jam 4 sore pada tanggal 8 Oktober. Nah, ini pengalaman kemarin ya, tanggal 27 pendaftar terakhir itu hari terakhir ada Mbak malam-malam. Tanggal 27 malam jam 10 malam, jam 9 malam itu ada beberapa. Ya itu tentunya sudah nggak bisa. Jadi seperti yang kami sampaikan sosialisasi yang minggu yang lalu ya, minggu kemarin itu ya maksimal jam 4 sore, berarti di tanggal 8 itu. Berarti pada intinya mau lewat pos, mau lewat email, maksimal itu jam 4 sore pada tanggal 8 Oktober ya Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya lebih cepat lebih baik ya Bu ya, Iya. untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin Pak tukang posnya telat gitu ya Bu. Kita kan nggak tahu juga gitu kan. Atau mungkin jaringannya bermasalah lewat email telat juga. Nanti nyampenya malah jam 12 malam Iya. udah tutup ya Bu ya. Lebih baik seperti itu. Kita jauh-jauh hari dari batas waktu yang telah ditentukan tanggal 8 Oktober 2022 pukul 4 sore ya. Ini maksimal pukul 4 sore, jadi lebih baik jauh dari waktu itu ya. Dan untuk saya informasikan kembali bahwa websitenya bisa dibuka di Pekalongan KAP ya, kab.bawaslu.go.id. Emailnya juga untuk Anda yang ingin mengirimkan bisa lewat pokjawascam2024 kap.pkl@gmail.com ya. WA-nya juga bisa lewat 0821 12 12 1508. Wah, hafal ini Bu saya. Harus hafal dong Mbak Yuni. Kalau ada yang tanya biar bisa langsung jawab. Langsung direktur jadi anggota Bawaslu ya Bu ya. tanpa tes. Wah, enggak deng. Lewat tes dong. Kalau mau daftar Panwascam juga nanti ada tesnya ya. Ini untuk saat ini berarti untuk pendaftaran secara administrasi. Nanti ada tesnya juga ya Bu ya. Iya. Untuk tes tertulis ya Bu ya. Tes Dengan tertulis. CAT atau Computer Assisted Test ya. Jadi hasilnya juga langsung keluar saat itu ya Bu ya. Iya. Itu berarti tanggal berapa Bu? Nanti setelah kami umumkan Siapa mereka yang lolos administrasi di tanggal 12 ya. Nanti langsung tanggal 14-nya Mbak ya. Tanggal Insya Allah 14 Oktober. rencana tanggal 14 Oktober pada hari Jumat ya. Nanti menyusul ya, kami umumkan kembali. Ini sementara kami sampaikan tesnya nanti ada di SMK Muhammadiyah Karanganyar. SMK Muhammadiyah Karanganyar. Serentak di sana Bu? Serentak di sana. Nah, pembagian jadwalnya menunggu ya, karena Menyusul kita kan menyusul karena kita belum tahu persis berapa jumlah yang lolos administrasi. Seperti itu ya. Jadi administrasi dulu ya. Tahapan pertama lolos dulu, baru nanti mikir ke tes CAT. tulisnya ya, CAT-nya. Bu, ini ada pertanyaan ya. Karena waktu kita tinggal beberapa menit. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita, Bu, untuk pemilu serentak itu nanti yang dipilih apa aja, Bu? Kita tentunya memilih calon legislatif ya, baik daerah atau di kabupaten kota, di wilayah, kemudian di pusat atau RI, kemudian juga memilih calon DPD dan pilpres ya, presiden dan wakil presiden. Berarti legislatif baik pusat maupun daerah. Kemudian DPD, untuk pilpres, DPD dan DPR ya Bu ya. Iya. Oke, itu untuk tanggal 14 Februari. Februari 2024. Kemudian apa lagi Bu? Nanti di 2024 akhir tahun ya, di November tanggal 27 itu ada
pilkada ya, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, kemudian juga ada gubernur dan wakil gubernur. Oke, berarti pilkadanya itu tidak bareng ya Bu ya? Iya. Tapi pada tanggal 27 November 2024 sama tahunnya tapi beda waktunya ya Bu. Iya. Gitu. Ini juga ada pertanyaan lagi Bu terkait dengan pendaftaran Panwascam, seperti yang Ibu sampaikan bahwa untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota Panwascam itu bukan dari anggota partai politik ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada yang bertanya soal pencatutan NIK-nya di Sipol sehingga menyebabkan tidak bisa mendaftar. Ini berarti ranahnya Bawaslu juga ya Bu? Iya. Gimana ya? Jadi gini, memang di situ ada surat pernyataan yang mengatakan sudah mengundurkan diri dari parpol ya, minimal 5 tahun terakhir. Namun ketika mereka tidak aktif di parpol ya, kemudian pada saat mendaftar karena ini dari KPU itu ada link cek Sipol ya, kok kemudian mereka ternyata masuk dalam daftar data Sipol ya di partai A, B, C misalkan, ini nanti kami tetap menyampaikan saran perbaikan ke KPU kaitannya dengan calon Panwaslu yang daftar tersebut. Kemudian dari kami juga nanti nama-nama yang tercatut di Sipol ya, nanti mengundang parpol untuk klarifikasi apakah yang bersangkutan itu benar-benar masuk keanggotaan ataupun kepengurusan parpol atau tidak. Lah manakala kok nanti jawaban parpol orang tersebut tidak ya, maka parpol itu akan membuat surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak aktif di parpol tersebut. Kemudian juga nanti dituangkan dalam berita acara yang intinya menerangkan mereka tidak masuk dalam parpol. Nah, ini kami kemarin itu ada 10 pendaftar yang ternyata ketika dicek pada saat mendaftar ya bersangkutan masuk Sipol, Mbak. Ada 10 pendaftar di 6 parpol. Nah, ini masih proses, insya Allah nanti hari Senin kami ngundang parpol ya untuk melakukan klarifikasi sesuai dengan arahan dari pimpinan. Jadi memang nanti memanggil partai politik juga ya untuk klarifikasi apakah benar orang ini sebagai anggota partai politik gitu. Nanti kalau misalnya tidak ada berarti ada berita acara dan sebagainya ya. Bu, apakah masyarakat yang mungkin terdaftar NIK-nya di Sipol ini juga bisa melaporkan ke Bawaslu? Bisa. Oh, bisa. Sangat bisa. Di Bawaslu itu kan ada pengaduan ya kaitannya dengan Sipol itu sudah dari bulan-bulan kemarin, Mbak, dan alhamdulillah banyak masyarakat yang sudah mengadu ke Bawaslu kaitannya dengan nama-nama yang masuk yang tercatat di Sipol tersebut, dan kami sudah lakukan proses mulai klarifikasi, kemudian menyampaikan sarper atau saran perbaikan ke KPU, dan juga sudah beberapa yang sudah diproses di KPU. Jadi mereka yang memang cek NIK-nya dan masuk dalam Sipol secepatnya diurus atau ke Bawaslu ya, lapor ke Bawaslu. Kita ada pengaduan di sana ya. Nanti cek aja di medsos Bawaslu atau website ya, di situ juga ada nomor WA juga yang kaitannya dengan pengaduan ya. Beda dengan yang tadi. Pokoknya lihat aja di websitenya ya. Gitu. Kadang masyarakat kan bingung Bu ya, ketika wah kok NIK-ku ketika dicek masuk dalam partai politik A gitu ya, aku harus pergi kemana? Nah, ternyata perginya ke Bawaslu, bisa Bawaslu langsung datang jauh lebih baik ya. Nanti langsung diklarifikasi, sarper kita berikan ke KPU. Dan teknisnya sama ya Bu? Sama ya, seperti yang sudah disampaikan gitu. Bu, ini karena waktu kita terbatas, mungkin yang terakhir yang disampaikan Bu Anis apa nih? Iya, kaitannya dengan perpanjangan ini ya. Kami berharap masyarakat warga Pekalongan yang menyaksikan sosialisasi ini baik lewat radio atau YouTube atau medsos Bawaslu Kabupaten Pekalongan, monggo segera daftarkan diri Anda sebagai Panwaslu
terancam ya di wilayah tadi ya, di wilayah yang sudah kami sebutkan 13 yang perpanjangan tersebut ya. Jadi jangan nunggu akhir ya. Kalau memang mau daftar ya secepatnya, biar nanti kalau ada berkas-berkas yang memang ada kekeliruan atau kekurangan bisa langsung diperbaiki, sama-sama mengawal demokrasi di wilayah Kabupaten Pekalongan. Oke, jadi jangan nunggu injury time ya. Jadi jauh-jauh hari aja. Nanti kalau ada berkas yang kurang bisa langsung diperbaiki, gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Ani sudah Ya, mampir sama-sama, di RKS. iya. Kita nunggu lagi tahapan berikutnya. Iya, Semoga siap Mbak Bawaslu, Yuni. ya, bisa menjalankan tugasnya dengan lancar gitu Amin, ya, Bu, ya. amin, amin. Dan mitra RKS jangan lupa 13 kecamatan yang tadi sudah disebutkan Bu Anis, segera ya untuk mendaftarkan diri, jangan tunggu lama. Kapan lagi kita bisa berkontribusi untuk negara kita? Salah satunya untuk pemilu serentak tahun 2024. Saya Yuni dan juga Ibu Anis Kurlia pamit undur diri. Selamat menikmati aktivitas Anda, terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh.